Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak semuanya. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang gelombang, getaran, dan bunyi. Hari ini kita akan membahas materi mengenai alat-alat optik. Sebelum kita memulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, setelah itu silakan isi absensinya melalui link yang sudah Ibu kirim lewat grup WhatsApp untuk pembelajaran hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan apa itu alat optik dan kegunaannya. Dan yang kedua, kalian mampu memahami cara kerja alat optik menggunakan sifat pembiasan dan pencerminan cahaya. Pernahkah kalian menggunakan kamera, melihat benda-benda kecil menggunakan lup atau mikroskop? Begitu juga jika kalian ingin mengamati benda-benda yang sangat jauh, seperti bintang contohnya. Nah, kita memerlukan teropong untuk mengamatinya. Nah, alat-alat ini tergolong ke dalam alat-alat optik. Ada berbagai macam alat-alat optik, yaitu diantaranya ada mata, kacamata, lup, kamera, mikroskop, dan teropong. Baiklah, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu mata. Apa itu mata? Mata adalah salah satu bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat atau indera penglihatan. Mata ini memiliki diameter sekitar 2,5 cm. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari mata. Namun, tidak semua bagian-bagian dari mata ini sering ditanyakan, hanya ada beberapa bagian saja, yaitu yang pertama, ada pupil. Pupil itu berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ke bola mata. Yang kedua itu ada retina. Retina berfungsi sebagai layar di mana yaitu tempat terbentuknya bayangan. Yang ketiga lensa, yaitu berfungsi untuk memfokuskan cahaya dan menentukan agar jatuh tepat pada retina. Yang keempat itu ada iris, berfungsi untuk memberikan warna pada mata. Yang kelima itu ada kornea, berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Dan yang keenam itu ada saraf optik, berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya dari retina ke mata lalu disampaikan ke otak. Mata manusia memiliki sebuah lensa cembung. Lensanya memiliki jarak fokus yang dapat berubah-ubah. Nah, ini disebut dengan daya akomodasi mata, di mana kemampuan lensa mata untuk menebal dan memipih. Ketika mata berakomodasi maksimum, lensa mata akan mencembung. Seperti contohnya saat kita membaca, melihat benda yang dekat. Nah, ketika mata tak berakomodasi, lensa mata akan memipih. Contohnya saat kita melihat benda pada jarak yang jauh. Nah, batas penglihat mata ini dibagi menjadi dua, yaitu titik dekat mata, yaitu titik paling dekat yang masih bisa dilihat mata dengan jelas. Nah, yang seterusnya yaitu ada titik jauh atau titik paling jauh yang masih bisa dilihat dengan jelas oleh mata kita. Nah, adapun pembentukan bayangan pada mata normal memiliki batas penglihatan dari titik dekat sampai titik jauh. Mata normal memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh sama dengan tak hingga, sehingga dia memiliki batas penglihatan dari 25 cm hingga tak hingga. Selanjutnya yaitu cacat mata. Nah, pada penderita cacat mata ini, bayangan tidak tepat jatuh pada retina sehingga terlihat kabur. Nah, seseorang dengan pandangan kabur dapat melihat dengan jelas melalui bantuan lensa. Penggunaan lensa ini memiliki tujuan agar bayangan pada benda yang dilihat oleh penderita cacat mata dapat terbentuk sesuai seperti mata normal pada umumnya. Pada cacat mata ini yang pertama yaitu ada miopi atau biasa dikenal dengan rabun jauh. Penderita miopi ini memiliki batas penglihatan sampai PR miopi tertentu sehingga tidak bisa melihat dengan jelas benda yang berada di tak hingga. Nah, penderita miopi memiliki batas penglihatan yang lebih kecil dari batas tak hingga, sehingga ia tidak bisa melihat benda yang letaknya di tak hingga karena bayangan jatuh di depan retina. Karena itu, penderita miopi membutuhkan lensa cekung sehingga bayangan tepat jatuh di depan PR miopi.
Yang selanjutnya yaitu ada hipermetropi atau biasa dikenal dengan rabun jauh, rabun dekat. Nah, rabun dekat ini memiliki titik dekat yang lebih besar dari 25 cm. Sehingga kalau membaca jauh sekali dari 25 cm karena bayangan terbentuk di belakang retina. Agar dapat membaca dengan normal, dibutuhkan lensa cembung. Bayangan dibentuk persis di titik dekat matanya sehingga jarak benda S sama dengan 25 cm dengan jarak bayangan X aksen itu sama dengan min PP hipermetropi. Bayangan tepat jatuh di retina. Nah, yang ketiga yaitu ada presbiopia atau biasa disebut dengan mata tua. Ini disebabkan oleh karena berkurangnya daya akomodasi mata karena usia lanjut. Akibatnya, lensa mata tidak dapat mencembung dan memipih sesuai kebutuhan. Nah, gangguan presbiopia ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap atau biofokal, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Nah, yang terakhir itu ada astigmatisme atau biasa dikenal dengan mata silinder. Gangguan ini disebabkan oleh keadaan kornea yang tidak bulat benar atau tidak bulat sesuai. Karena kelainan ini menyebabkan pembiasan sinar yang datang secara horizontal dan vertikal berbeda satu sama lain. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kacamata. Kacamata merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi cacat mata. Kacamata terdiri dari lensa cekung atau lensa cembung dan kerangka lensa yang tepat lensa berada atau biasanya disebut dengan frame. Nah, fungsi dari kacamata ini yaitu mengatur supaya bayangan benda yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata menjadi jatuh di titik dekat atau di titik terjauh, tergantung pada jenis cacat matanya. Nah, jauh dekatnya bayangan terhadap lensa bergantung pada letak benda dan jarak fokus lensa. Adapun rumus yang biasanya digunakan yaitu 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, dengan S yaitu jarak benda ke lensa dengan satuan meter, X aksen sama dengan jarak bayangan ke lensa dengan satuan meter, dan F itu jarak fokus lensa dengan satuan meter. Nah, untuk penggunaan kacamata sendiri yaitu pada rabun jauh atau miopi itu menggunakan lensa negatif atau lensa cekung. Nah, untuk kacamata rabun dekat atau hipermetropi biasanya digunakan lensa positif atau lensa cembung. Nah, untuk kacamata presbiopia itu menggunakan lensa ganda atau lensa gabungan antara lensa cekung dan lensa cembung. Nah, untuk penderita astigmatisme itu menggunakan lensa silinder. Baik, mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Ibu akan mengirimkan soal untuk kalian lewat grup WhatsApp yang sudah kita buat untuk materi pembelajaran hari ini dan dikumpulkan hari ini juga. Bisa dikirimkan lewat grup WhatsApp itu juga sendiri. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.